Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Erwin Akbar Sadi dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Islam dan kebangsaan. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Prof. Dr. Ahmad Hafiz Ashari MA. Mungkin langsung saja saya jelaskan tentang wawasan Islam dan kebangsaan. Yang pertama adalah pengertian wawasan. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya adalah melihat dan memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan pandangan atau cara lihat. Wawasan Islam, cara pandang terhadap Islam sebagai satu kesatuan ajaran yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk membimbing umat manusia agar dapat mengemban tugas dengan baik dan benar sebagai hamba Allah dan memegang amanah untuk mengelola dalam kemakmuran bumi. Sumber ajarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Untuk aspek-aspek ajarannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengabdian hanya kepada Allah. Yang kedua adalah rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga adalah kemaslahatan umat manusia. Yang keempat adalah orientasi duniawi dan ukhrawi. Yang kelima adalah persaudaraan. Yang keenam adalah kualitas diri dan masyarakat. Islam rahmatan lil alamin. Karakteristik Islam seperti disebutkan di atas adalah karakter Islam rahmatan lil alamin sesuai dengan hakikat Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Surah Al-Anbiya, yang dimana artinya, dan tiadalah kami penguasa kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang pertama adalah mengambil jalan tengah. Pemahaman dan pengalaman yang ini adalah berlebih-lebihan dalam agama dan mengurangi ajaran agama. Terus yang kedua adalah keseimbangan. Pemahaman dan pengalaman agama secara keseimbangan meliputi aspek kehidupan baik duniawi atau ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang membedakan antara menyimpang dan berbeda. Terus yang ketiga adalah lurus dan tegas. Penempatan suatu pada tempat, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat adalah toleransi. Toleransi adalah mengakui dan menghormati perbedaan baik dari aspek keagamaan dan aspek kehidupan lainnya. Yang kelima adalah musawah. Musawah atau egaliter adalah tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan bedanya keyakinan, tradisi, dan asal-usul seorang. Yang keenam adalah syura atau musyawarah. Setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip penempatan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh adalah reformasi. Adalah mengutamakan prinsip reformasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan, mendahulukan prioritas. Mendahulukan prioritas adalah kemampuan mengidentifikasi hal, ihwal, dan lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah yang kesembilan, dinamis dan inovatif. Dinamis dan inovatif adalah selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai dengan keadaan zaman serta mencapai terciptanya hal-hal yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
Yang terakhir adalah berkeadaban, adalah menuju tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas dan integritas sebagai dalam kehidupan manusia dan peradaban. Yang selanjutnya adalah Islam rahmatun lil alamin atau juga ekstrim, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang pertama adalah ekstrim kiri, kelompok yang eksklusif, mudah mengkelompokkan lain, mudah menyatakan permusuhan, konflik, baku hantam, dan perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim. Yang kedua tadi adalah ekstrim kiri, kelompok yang cenderung permisif atau liberal yang luas. Di sini dijelaskan sedikit tentang ekstrim kanan yang juga disebut dengan radikal. Radikal, pengertian radikal secara mendasar adalah sampai kepada hal-hal prinsip. Yang kedua adalah pol atau amat keras perubahan. Yang ketiga adalah pengertiannya adalah maju dalam berpikir bertindak. Pengertian radikal secara luas adalah segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Sifat radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai sesuatu kepercayaan, keyakinan, agama, serta etimologi yang dianutnya. Radikalisme, suatu ideologi atau ide, gagasan, paham yang ingin dilakukan perubahan oleh sistem sosial, politik, dan menggunakan cara kekerasan atau ekstrim. Ciri-ciri radikalisme. Yang pertama adalah tanggapan terhadap situasi dan kondisi yang diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan melawan. Yang kedua adalah upaya menolak terus dan menuntut perubahan. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan kuat terhadap program yang diinginkan serta dilaksanakan. Yang keempat adalah tidak segan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Yang kelima adalah memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengan mereka adalah salah. Faktor-faktor radikalisme. Yang pertama adalah pemikiran atau paham. Yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga adalah politik. Yang keempat adalah sosial. Yang kelima adalah budaya. Yang selanjutnya adalah psikologis. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Ciri-ciri orang terpapar radikalisme atau terpengaruh radikalisme. Yang pertama adalah memahami perubahan sikap emosional terkait agama, politik. Yang kedua adalah selalu mengungkapkan kecurigaan terhadap aturan. Makna wawasan. Yang pertama adalah pengertian makna wawasan. Pengertian makna wawasan adalah yaitu konsep politik bangsa Indonesia yang memaham pandang bahwa bangsa Indonesia satu-satunya wilayah yang meliputi tanah atau darat, air atau laut yang termasuk dasar laut dan tanah. Di bawah ini adalah udara, di atas adalah tidak terpisah yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyentuh serta segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi itu pengertian wawasan kebangsaan. Makna-makna wawasan kebangsaan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan mengamalkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia dengan demikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah kebangsaan tidak memberikan tempat oleh patriotisme yang licik
Yang keempat adalah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan sikap hidup Pancasila. Yang kelima atau yang terakhir dari makna wawasan kebangsaan adalah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah tekad bersama untuk kehidupan kebangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga adalah cinta akan tanah air. Yang keempat adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang kelima adalah sosial. Yang keenam adalah makmur. Sekaligus penutup dari materi wawasan Islam dan kebangsaan. Mungkin sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.